Kemudian ma'rifatu dinil islami bil adillah. Telah mengenal agama Islam yang Allah Ta'ala memerintahkan makhluk untuk beribadah kepadanya bihi dengannya. Bil adillah dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Adillah jamak dari dalil. Dalil pada dasarnya adalah semua hal yang mengantarkan kepada tujuan. Dan mengenal agama Islam dengan dalil, kalimat ini isyarat bahasanya la yasluhu fihi at-taqlidu. Taklid itu tidak layak dalam hal ini. Bal idza laqiyallaha, bahkan jika berjumpa dengan Allah, fa idza ma'ahu, maka dia memiliki hujah-hujah Allah dan burhan, barahin jamak dari burhan, bukti yang berasal dari Allah. Wa hadzal miqdaru minal ilmi, dan kadar ilmu seperti ini yajibu ta'allumuhu, wajib untuk dipelajari. Wajib untuk dipelajari. Bal kaifa ya'malul mar'u, bahkan bagaimanakah mungkin seorang itu bisa mengamalkan sesuatu dalam keadaan dia tidak mengenalinya dan mengenalnya. Ada kalimat yang kemudian setelah itu ada kalimat yang patut untuk direnungkan dalam-dalam. Wa jahlul insani haqiqata ma amarallahu bihi min a'zamil ithmi. Maka ketidaktahuan seseorang tentang hakikat apa yang Allah perintahkan, yaitu tauhid, adalah min a'zamil ismi, termasuk dosa yang paling besar. Maka di antara sumber dosa adalah ketidaktahuan yang disebabkan karena ketidakmauan untuk belajar. Bahkan ketidaktahuan karena ketidakmauan untuk belajar itu min a'zamil ismi, disebut dengan termasuk dosa yang paling besar. Maka kalimat semacam ini patut untuk disebarluaskan, patut untuk disebarluaskan untuk memupus dan menyaingi anggapan yang ada di masyarakat kita bahwasanya kebodohan dan ketidakmauan belajar itu adalah jalan keselamatan yang paling efektif. Maka ini pemahaman yang patut untuk diluruskan dan diganti dengan kesadaran bahwasanya ketidaktahuan, terlebih lagi jika itu karena ketidakmauan untuk belajar, itu adalah min a'zamil ismi. Bukan hanya dosa, namun dosa yang azim, dosa yang besar. Bahkan tidak cukup dengan sebutan dosa yang azim, namun a'zam, namun termasuk yang paling besar dari yang besar-besar. Wal amalu bi ghairi ilmin, karena beramal tanpa ilmu alias beramal dengan modal ketidaktahuan, bahasa halus untuk kebodohan, adalah thariqun nasara, adalah jalan Nasrani. Sebagaimana berilmu tanpa membuahkan amal adalah jalan orang-orang Yahudi. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk memohon kepadanya di setiap rakaat salat kita agar Allah memberikan hidayah kepada kita jalan yang lurus. Itulah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat.
Dan mereka itu ada 4 golongan, para nabi, kemudian siddiq, kemudian asyuhada, kemudian as-salihin, orang-orang yang saleh. Ya, tentang makna syuhada berkenaan dengan hal ini ada 2 pendapat ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di Syarah Wasithiyah. Ya, ada yang mengatakan syuhada di sini artinya adalah al-ulama. Ya, karena para ulama adalah saksi-saksi Allah di muka bumi yang memberikan persaksian tentang hukum perbuatan manusia. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal. Menurut hukum Allah ini seperti ini, menurut aturan Allah seperti ini. Maka mereka adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka mereka syuhada. Dan pendapat yang lain mengatakan syuhada di sini orang yang mati sebagai syahid. Orang yang mati sebagai syahid disebut syahid, jamaknya syuhada, yang artinya menyaksikan, karena mereka menyaksikan pahala dari amal perbuatan mereka yang gugur sebagai syuhada. Demikian besarnya ganjarannya dan pahalanya. Wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Dan secara umum orang yang saleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Orang yang menggabungkan 2 hal ini, itulah orang yang mendapatkan label dengan label dan sebutan as-salih. Maka orang itu disebut orang yang saleh manakala dia orang yang al-qaim, menegakkan bi hukukillah wa hukuk ibadillah. Nah, orang yang disebut dengan orang yang saleh adalah al-qaim, orang yang menunaikan bihukukillahi, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, berupa tauhid dan meyakini berbagai hal yang wajib diyakini. Namun orang yang sudah menunaikan hak-hak Allah belumlah disebut sebagai orang yang saleh sampai ditambahkan dengan menunaikan hak-hak manusia. Ya, hak orang tua, hak istri, hak suami, hak anak, hak tetangga, hak kerabat, dan yang lainnya. Ya, maka menggabungkan antara 2 hal ini, inilah yang disebut dengan kesalihan. Maka bukanlah orang yang saleh, orang yang rajin ibadah, namun anak istrinya terlantar. Bukanlah wanita salihah, orang yang rajin ibadah, namun tidak melayani suami. Bukanlah orang yang saleh, orang yang baik ibadahnya, namun tidak menunaikan hak orang tua. Juga sebaliknya, orang yang baik dengan orang tuanya, anak dan istrinya, tetangga dan kerabatnya, manakala dia tidak menunaikan hak-hak Allah, dia bukanlah orang yang saleh. Ya, maka jalan siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Kemudian kewajiban kedua setelah ilmu adalah al-amal. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-athaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Dan amal adalah buah ilmu. Amal adalah buah ilmu. Kemudian ini satu prinsip penting
berkaitan dengan ilmu yang wajib untuk dicamkan baik-baik. Beliau katakan wal ilmu maksudun li ghairihi. Ya, ilmu itu bukan maksudun li dzatihi, namun maksudun li ghairihi. Ilmu itu dicari bukan untuk ilmu. Berkenaan dengan ilmu agama, ya ilmu agama itu dalam agama kita tidak mengandung prinsip ilmu untuk ilmu. Ilmu sekedar untuk berwacana, sekedar untuk jadi wawasan, ilmu untuk ilmu, tidak. Namun karena prinsipnya al ilmu maksudun li ghairihi. Ilmu itu jadi tujuan adalah batu loncatan untuk yang lain. Dia bukan tujuan. Kalau tujuan bahasa Arabnya maksudun li dzatihi. Dia itu tujuan. Tapi ilmu itu maksudun li ghairihi. Terjemah bebasnya, ilmu itu batu loncatan. Batu loncatan, bukan tujuan. Loncat kemana? Ya, loncat menuju amal yang benar. Karena tidak ada amal yang benar tanpa ilmu. Maka ilmu itu statusnya batu loncatan, ilmu itu statusnya jembatan, ilmu itu statusnya jalan. Dia bukan terminal akhir, dia bukan ujung jembatan. Ya, terminal akhirnya, ya, ujung jembatannya adalah al-amal. Dan hakikat amal, karena kita bicara masalah agama, hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara salah jalan, di antara bentuk salah jalan, salah asuhan adalah beranggapan boleh jadi dengan ucapan, dengan lisanul hal atau lisanul maqal, boleh jadi dengan sikap atau dengan bahkan ucapan, beranggapan bahasanya ilmu itu tujuan. Ya, yang boleh jadi ini tidak secara terang-terangan dikatakan dengan lisan, namun itu yang jadi bahasa sikap. Karena semangat menuntut ilmu, amalnya mengenaskan atau bahkan untuk tidak dikatakan nihil. Maka ini bahasa sikap yang menunjukkan kesan bahasanya ilmu itu tujuan. Dan bahkan boleh jadi sebagiannya mengatakan ilmu itu tujuan. Sehingga sempat ada orang yang protes ketika di satu kajian atau satu tulisan saya katakan bahasanya ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menyadari hal ini dan mencamkan hal ini. Bahasanya kehadirannya dalam majelis ilmu, dia menyimak kajian, membaca tulisan yang bermanfaat, itu semua batu loncatan. Jangan sampai batu loncatan jadikan tujuan dan tujuan tidak dikenal. Bimanzilati syajarati, maka ilmu itu seperti pohon, sedangkan buahnya yaitu amal seperti buah pohon. Fala budda mal ilmi bidinil Islam, maka berilmu tentang agama Islam itu harus diiringi dengan mengamalkannya. Maka setelah tadi kita mendapatkan pencerahan bahwasanya kebodohan tentang Islam itu adalah min a'dhamil ismi, maka ini di poin tadi harus ditambahi dengan hal ini, dengan kalimat berikut ini, yaitu kalimat innalladzi ma'u ilmun wala ya'malu bi syarrun minal jahil.
Sesungguhnya orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki lebih jelek daripada orang yang bodoh. Loh kok salah semua? Enggak, ada pilihan yang ketiga. Bukan salah semua. Ada pilihan yang ketiga yang enggak salah. Jadi orang bodoh min a'dhamil ismi. Orang pintar namun enggak beramal. Syarrun minal jahili. Lebih jelek daripada orang yang bodoh. Loh kok salah semua? Jawabannya tidak salah semua. Karena ada opsi yang ketiga. Ada opsi yang ketiga, yaitu tidak jadi orang bodoh dan tidak jadi orang yang malas beramal. Nah, itu selamat. Itu jalan selamat. Dalam hadis disebutkan asyadun nasi adaban alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Orang yang paling keras siksaannya adalah orang yang berilmu yang Allah tidaklah memberikan manfaat untuk ilmunya. Dan orang yang berilmu namun tidak beramal adalah salah satu dari 3 orang yang Nabi informasikan. Bahasanya ketiga orang ini adalah orang yang pertama kali dengannya neraka dibakar pada hari kiamat. Qil dan disampaikan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ibadil wathan. Orang yang berilmu namun tidak beramal itu akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Jadi ada hadis inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam ya'malhu Allahu bi ilmihi. Jadi status hadisnya hadis dhaifun jiddan. Ini di antaranya diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, keluarkan oleh Ibnu Wahab di Athamin min Baqiyati Musnadihi, Al-Ajuri dalam Akhlaqil Ulama, Ibnu Adi di Al-Kamil dan yang lain. Yang sangat bermasalah adalah salah satu perawinya yang namanya Utsman ibn Muqsim al-Bari, wa huwa matrukul hadis. Jadi adalah rawi yang hadisnya matruk. Maka ada dari hadisnya Abu Hurairah. Kemudian ada yang mauquf, perkataan Abu Darda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak di kitabnya Az-Zuhud wa Raqaiq. Dari Abu Darda mengatakan inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah alimun lam yantafi atau lam yuntafa bi ilmihi. Sesungguhnya orang yang paling termasuk orang yang paling keras atau paling jelek posisinya di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang berilmu yang tidak diambil manfaat ilmunya. Nah, namun ini juga sanad yang dhaif jiddan. Maka marfu' kepada Nabi dhaif jiddan, mauquf perkataan Abu Darda juga dhaif jiddan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Penjelasannya, fa idza hasala lahu, jika seorang itu telah mendapatkan dengan taufik dari Allah, kemudian dari Allah, ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya, maka wajib baginya untuk berupaya mendakwahkannya sebagaimana jalan para rasul dan para pengikut rasul. Wa a'la maratibil ilmi, dan level ilmu yang paling tinggi adalah mendakwahkan kebenaran dan jalan petunjuk, meniadakan kemusyrikan dan kerusakan. Fa inna min nabiyyin, maka tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus kepada kaumnya kecuali mereka dakwai atau sang nabi tersebut mendakwai
kaumnya untuk taat kepada Allah dan mengisahkan Allah dalam ibadah, melarang kemusyrikan dan semua sarana dan jalan menuju kemusyrikan. Wa yabda'u bil ahammi fal aham, dan mulai dengan yang paling penting kemudian kurang penting, setelah itu min syara'il Islam berupa syariat Islam, aturan-aturan Islam. Ya, maka setelah berilmu dan beramal ada semangat untuk berdakwah, namun tentu dakwah itu ada caranya, ya, dan bukan asal berbicara, asal menulis, namun ada koridornya, ada rambu-rambunya dan ada etikanya. Yang ini ya, dipelajari di kitab yang lainnya. Maka dan di antara hal yang menjadi problem utama dakwah adalah ketika terjun ke dalam dakwah orang-orang yang belum mengetahui dan menguasai dengan baik bagaimanakah fikih dakwah, bagaimanakah cara dakwah. Kemudian yang keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Li'anna man qama bidinil Islam, karena siapa yang menegakkan Islam dan mengajak manusia untuk berislam, maka sungguh dia telah memikul perkara yang besar. Karena dia qama maqama. Qama maqama artinya terjemahnya menggantikan. Qama maqama itu terjemahnya menggantikan. Siapa yang digantikan? Para rasul dalam dakwahnya. Dan orang yang berdakwah itu punya niat menghalangi manusia dengan syahwat dan kepentingannya. Nah inilah kata kunci kenapa pasti ada hambatan dalam dakwah. Karena orang yang berdakwah itu selembut apapun dia berdakwah, maka konten dakwahnya itu menghalangi antara seseorang dengan apa yang jadi syahwat, apa yang jadi selera dan kepentingannya. Maka pasti ada gangguan selembut apapun itu. Oleh karena itu, maka itu berat. Sebagaimana kata Al-Albani, al-haqqu sakil, kebenaran itu berat, maka jangan tambahi beratnya kebenaran dengan cara penyampaian yang berat. Ya, maka di antara perkataan Al-Albani rahimallahu ta'ala beliau katakan al-haqqu tsaqilun fala nuthqiluhu bi uslubina. Ya. Maka al-haqqu tsaqilun, kebenaran itu berat, selembut apapun cara menyampaikannya. Kenapa berat? Karena dakwah itu menghalangi seseorang. Kebenaran itu menghalangi seseorang dengan syahwat dan hawa nafsunya, kepentingannya dan seleranya. Maka yang lembut saja itu berat. Gimanakah lagi kalau caranya tidak benar? Sehingga fala nuskiluhu bi uslubina, jangan tambahi beban berat kebenaran dengan berat dan jeleknya cara kita. Tepatnya ada ini perkataan beliau di nasihat beliau, nasihat Al-Albani, beliau katakan innal haqqa, beliau memberikan nasihat dalam masalah dakwah, wa yabta'idu anil asala bil qasiyah wa syadidah. Hendaknya mereka orang-orang yang berdakwah itu menjauhkan diri dari cara-cara yang keras, wasyadidah dan keras. Di anana jami'an na'taqidu, karena kita semua meyakini bahasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, in uda'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Inama dzalika, hanyalah Allah perintahkan kita berdakwah dengan hikmah. Kenapa? Kata Al-Albani rahimallahu ta'ala, li'annal haqqa fi nafsihi tsaqilun.
Li'anna al-haqqa fi nafsi thaqilun 'alan nasi, thaqilun 'alan nufusil basyariyati. Sesungguhnya kebenaran itu sendiri berat. Kebenaran itu sendiri berat untuk diterima oleh jiwa manusia. Oleh karena itu jiwa manusia sombong untuk menerimanya kecuali orang-orang yang Allah pilih. Fa'idha indoma ila thiqalil haqqi ala nafsil basyariyah. Jika beratnya kebenaran untuk jiwa manusia ini ditambah dengan berat yang lain. Wa huwa qaswatun fi da'wati. Yaitu dakwah dengan model keras. Karena dhalika tanfiran linnasi ani da'wati. Badala an nad'uhum ilaiha. Maka ini namanya membuat orang lari dari kebenaran dan bukan mengajak dan mendekatkan mereka kebenaran. Karena dakwah itu merangkul dan bukan memukul. Waqad ta'lamuna jami'an, dan kalian semua telah mengetahui bahasanya sang Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan inna minkum lamunafirin. Sungguh sebagian kalian itu membuat orang lari dari agama. Ini teksnya demikian, namun biasa dikutip dengan al-haqqus sakil falanuskiluhu bi uslubina. Kebenaran itu berat, jangan diperberat dengan beratnya cara kita menyampaikan. Maka kaidah dalam masalah dakwah, kalau bisa tidak bikin ribut, kenapa harus bikin ribut? Kalau bisa kemudian dengan kalem, kenapa harus kemudian dengan ngotot dan sebagainya? Dan supaya ini bisa disadari dengan baik, ya, maka ada di antara kemudian hal yang mendukung hal ini, ya, di antara hal yang mendukung dakwah dengan cara yang baik, ini perkataan Al-Albani yang lainnya. Beliau mengatakan kalami mu'limun wa ghairu mulzimin. Kalami mu'lim wa ghairu mulzim. Ucapanku, ini satu hal yang harusnya jadi prinsip para da'i dan orang yang mendakwakan agama ini secara umum. Penjelasanku, perkataanku itu informatif, bukan pemaksaan. Ini perkataanku, penjelasanku itu informatif. Ini prinsipnya, informasi. Ini loh yang benar dalam pandangan kami dengan alasan begini-begini. Kalau diperkenan untuk diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kami tidak maksa. Maka dengan memahami prinsip ini, kalami mu'lim wa ghairu mulzim, maka kita akan bisa berdakwah dengan baik. Di antara yang bikin kegaduhan di dunia dakwah adalah orang-orang yang beranggapan bahasanya perkataannya itu mulzim. Orang disudutkan, orang digunakan bahasa kemudian yang ada kesan kalau harus. Demikian juga di antara hal yang akan membuat kita kemudian bisa berdakwah dengan baik, nasihat Al-Albani yang lain, kuntu adunnu bi anna muskilatal muslimina aqaidiyah faqat. Dulu aku menyangka problem kaum muslimin itu hanya akidah.
Dulu aku menyangka problem kaum muslimin itu hanya akidah. Problem mendasarnya hanya akidah. Ternyata fatabayyana li fima ba'du, maka jelaslah bagiku setelah itu ternyata aku ketahui bahasanya bi annaha akhlaqiyatun aidon. Problem kaum muslimin adalah problem akhlak, problem etika, problem adab. Aidon di samping problem akidah. Dan perkataan beliau yang lain yang semakna dengan kalami mu'lim ghairu mulzim, ada perkataan beliau yang lain. Ya, dan ini adalah satu hal yang hendaknya menjadi prinsip para da'i. Ini semakna dengan kalami mu'lim. Ini penjelasanku, perkataanku itu informatif, bukan mengharuskan, bukan memojokkan. Beliau katakan alki kalimataka wamshi. Sampaikan apa yang ingin engkau sampaikan, kemudian jalan. Demikianlah kaidah dalam menasehati. Atau ada seorang yang kita nilai perlu perlu dinasihati, misalnya dia bikin sesuatu di medsos, bikin unggahan atau bikin postingan, kemudian ini satu hal yang keliru, kemudian kita japri, kita telepon, kita sampaikan begini. Nah setelah itu jangan ditengok-tengok lagi wallnya sudah dihapus belum ya, sebelum sudah diedit belum ya. Bukan demikian cara menasehati, bukan demikian adab menasehati. Adab menasehati itu alki kalimata adalah sebagaimana perkataan Al-Albani rahimallahu ta'ala, alki kalimata wamshi. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan, nasihat, saran, masukan. Setelah itu ya sudah, lanjut jalan apa yang menjadi program target hidupmu, apa yang menjadi kegiatan positifmu, enggak kemudian tengok-tengok lagi. Ini seberapa jauh progres orang ini terhadap nasihat-nasihat saya. Nanti kok ternyata belum progres, kemudian kasih nasihat lagi. Kesannya memaksa. Kesannya memaksa, itu tidak lagi mu'lim namun mulzim. Tidak lagi informatif namun mengharuskan, memaksa. Karena jika belum ada progresnya atau progresnya lambat, ditanyain lagi, gimana nasihat saya sudah siap dilaksanakan belum? Nah, tidak demikian. Maka kaidah penting dalam dakwah yang beliau sampaikan, alki kalimataka wamshi. Sampaikan, setelah itu jalan. Anda punya program, target hidup apa, kegiatan positif apa, proyek, kebaikan apa, sudah itu dilanjutkan. Yang nasihat tadi ya biarin. Itu beberapa kalimat penting berkenaan dengan berdakwah yang baik. Ya, kemudian jadi kenapa kebenaran itu berat? Karena kebenaran itu an yahula bainan nasi wa baina syahawatihim wa ahwaihim. Menghalangi manusia untuk mewujudkan keinginan-keinginannya dan seleranya dan kepentingan-kepentingannya. Demikian juga menghalangi manusia dari keyakinan mereka yang tidak benar. Fahina idzin, maka pada saat itu la buddha, tidak boleh tidak, ayu'dhuhu, banyak orang akan menyakitinya. Sehingga kewajibannya adalah bersabar, kemudian ihtisab, berharap pahala dengan problem yang dihadapi. Wahadil arba, dan 4 hal ini, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar, adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Ya, kemudian dalilnya wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di suratul Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Penjelasan surat Al-Asr. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr. Asr maknanya adalah ad-dahr, waktu. Waktu adalah zaman, masa untuk mendapatkan keberuntungan dan amal kebajikan bagi orang-orang yang beriman. Namun waktu juga masa kesengsaraan bagi orang-orang yang berpaling. Kemudian yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan waktu walima fihi minal ibari, karena terkandung dalam waktu berbagai macam pelajaran, wal ajaib, dan hal-hal yang menakjubkan bagi orang-orang yang melihatnya dan menyaksikannya. Maka berbagai macam peristiwa yang ada di waktu itu terdapat pelajaran dan hal yang menakjubkan, atau perjalanan waktu itu sendiri itu satu hal yang menakjubkan. Waktu itu sendiri satu hal yang menakjubkan. Di antara hal yang menakjubkan dari waktu, dia adalah makhluk Allah yang luar biasa. Waktu dalam pengertian silih bergantinya malam dan siang adalah makhluk Allah yang luar biasa. Makhluk Allah yang sangat hebat. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Waktu berjalan dan tidak peduli. Dia melindas semua orang, menerjang semua orang. Ketika dia berlalu, tidak ada satupun yang bisa mengembalikannya. Sekaya apapun orang, sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkat dan kedudukannya, tidak ada yang bisa menghambat makhluk Allah ini. Perputaran malam dan siang. Dia adalah makhluk Allah yang jika sudah berlalu, tidak ada satupun orang yang bisa mengembalikannya. Maka itu satu hal yang menakjubkan. Yang jika kesadaran tentang hal ini betul-betul merasuk ke dalam hati, akan mendorong seorang muslim untuk semangat mengisi waktunya dengan kebaikan. Kemudian sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Artinya jinsil insan manusia secara umum, min haitsu huwa insan, manusia dari sisi dia adalah manusia, itu adalah orang yang berada dalam kerugian dalam usahanya, dalam jerih payahnya, la budda, tidak boleh tidak, kecuali orang yang Allah kecualikan dalam surat ini, yaitu orang yang qoma bihadhil khisali, orang yang ada pada dirinya 4 hal: iman kepada Allah, kemudian beramal soleh pada dirinya, kemudian yang ketiga adalah amara ghairahu bihi, memerintahkan orang lain untuk melakukan amal soleh, kemudian wasabru ala ma nalahu minhu, dan bersabar menghadapi apa yang dia dapatkan. Maka yang terkecualikan ada 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka Allah kecualikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, karena mereka tidak dalam kerugian. Nah, ketika Allah katakan orang yang terbebas dari kerugian itu adalah orang yang beriman, maka fihi, kandungan dari potongan ayat ini adalah satu hal yang yujibu, mengharuskan, mendorong, memotivasi untuk al-jidda wal istihada, sungguh-sungguh dan rajin, dan sungguh-sungguh untuk mengetahui iman, setelah itu komitmen dengannya. Kemudian dari mana iman ini kok kemudian jadinya ilmu? Ini kenapa iman dijadikan dalil untuk ilmu? Wa fihi al-ilmu, di kata-kata illal ladzina amanu itu terdapat ilmu. Fa inna la yumkinu al-amalu, karena tidak mungkin bisa mengamalkan iman, karena iman itu bukan hanya keyakinan, namun juga perbuatan itu bagian dari iman. Dan tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan iman tanpa ilmu. Wa fihi, dan dalam ilmu terdapat sumber kehidupan manusia.
Wa amilu salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Mereka tidak dalam kerugian. Bahkan mereka beruntung ya, dan beruntung. Karena mereka menukar akhirat yang abadi. Ya, mereka mendapatkan akhirat abadi dan yang mereka tukar dengan dunia yang fana. Dan potongan ayat ini adalah motivasi untuk berilmu. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, laisa min amalihi ala ta'ilin manfaat. Maka amalnya tidak ada manfaatnya. Di sini ada pesan untuk beramal dan amal adalah buah ilmu. Kemudian watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Tawassaw bil haq sebagiannya berpesan kepada yang lain untuk beriman kepada Allah dan mengisahkannya. Dan berpesan untuk memegangi Alkitab Sunnah dan mengamalkan isinya. Ya, dan dalam potongan ayat ini terdapat mendakwahkan kebenaran. Watawassaw bis sabr, dan saling berpesan untuk bersabar. Yaitu bersabar untuk menunaikan hal-hal yang wajib. Menegakkan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan memperhatikan batasan-batasan Allah. Dan termasuk dalamnya kebenaran, baik kebenaran yang wajib ataukah yang mustahab. Dan isi pelajaran dari kalimat ini adalah bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Karena siapa yang melaksanakan dakwah, mengajak orang kepada agama Allah, labuda sebuah keniscayaan dia akan mendapatkan gangguan. Besarannya biasa bima qoma bihi, berbanding lurus dengan apa yang dia laksanakan. Maka dalam surat yang mulia ini, suratul Asr, at-tanbihu, penjelasan bahasanya semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Ya, dia adalah orang yang menyempurnakan potensi ilmunya dengan iman kepada Allah, potensi amalnya dengan taat, dan itu adalah kesempurnaan pada diri sendiri. Kemudian dia berupaya untuk menyempurnakan orang lain biwasiyatihi lahu bidzalik, dengan berwasiat dan dengan memerintahkannya. Wa malaku dzalika wa bimalaki dzalika, dan juga memerintahkan untuk mendapatkan, memiliki kunci itu semua. Apa kunci itu semua? Sabar. Wa hadza ghayatul kamal, dan ini adalah puncak kesempurnaan. Wa makna dzalika fil Quran, dan pesan yang semacam ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Maka orang yang terbebas dari kerugian adalah orang yang menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal dan berupaya untuk menyempurnakan orang lain dan lingkungannya dan masyarakatnya dengan dakwah dan sabar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan di kitabnya Zadul Ma'ad, jihad melawan diri sendiri itu ada 4 level. Yang pertama, jihad ala ta'alumil huda wa dinil haq. Berjihad melawan diri sendiri untuk belajar al-huda, belajar petunjuk. Petunjuk di sini maknanya ilmu. Belajar petunjuk dan wadinil haq dan amal saleh, yang tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan fi ma'ash, dalam kehidupan di dunia, wa ma'ad, dan setelah kembali di akhirat, illa bihi, kecuali dengannya. Wa mata fataha, dan jika seorang itu kehilangan ilmu, wa mata fataha ilmuhu, maka jika dia kehilangan ilmu, maka dia akan sengsara, di dunia dan di akhirat. Maka jihad melawan diri sendiri itu ada 4 level. Level pertama adalah jihad untuk belajar. Karena belajar itu perlu jihad. Orang yang tidak setuju hal ini, jika ada orang yang tidak setuju karena dia tidak pernah belajar, dia tidak tahu susahnya belajar dan beratnya belajar. Beratnya megang pensil itu berat itu.
itu tidak kalah berat dengan barber, ya, barbel, ya. Ya, maka itu tidak kalah berat dengan barbel. Ya, pensil yang enteng itu, itu kalau sudah duduk di kursi belajar, wah itu ya bisa saja cuma beberapa menit sudah jatuh berkali-kali. Itu jatuhnya bisa berkali-kali, padahal enteng loh. Ini nggak berat untuk diangkat gitu. Tapi bisa kemudian setengah jam itu bisa jatuhnya sampai 3-4 kali. Berat sekali sampai harus berjatuhan berkali-kali gitu. Sampai berjatuhan berkali-kali. Maka kalau pena itu tidak di meja belajar itu enteng itu. Tapi ketika sudah kemudian duduk di kursi belajar, pena yang enteng itu luar biasa beratnya. Siapa yang kemudian belajar 1,5 jam tidak jatuh pensilnya, wah itu orang keren itu. Calon orang yang sukses, betul-betul sukses belajar. Karena dia bisa mengalahkan beratnya pulpen, pensil di kursi belajar. Dan tentang fadilah ilmu, luar biasa. Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada kebuntungan dan tidak ada kebahagiaan tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dan bahagia, baik bahagia dunia, bahagia akhirat, itu tanpa ilmu. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang telat belajar. Misalnya belajar tentang masalah kehidupan rumah tangga dalam ajaran Islam. Maka setelah dia dapatkan tulisan tentang ilmu dalam masalah ini, dia akan mengatakan, indahnya ya. Kalau dulu seandainya saya memulai rumah tangga dengan bekal ilmu semacam itu, kenapa baru dapat sekarang? Nah, betapa indahnya. Betapa indahnya kalau dulu saya memulai keluarga saya bangun rumah tangga saya dengan ilmu semacam itu. Banyak orang mengatakan demikian. Ketika saya bikin tulisan tentang masalah bagaimanakah keluarga, itu banyak yang komen demikian. Menyesali dulu kenapa rumah tangganya tidak dibangun di atas ilmu sebagaimana yang kita jumpai di perkataan para ulama kita. Maka ini diantara hal yang menunjukkan bahasanya tidak ada bahagia di dunia. Di dunia, kalau di akhirat jelas. Dari ilmu agama, kemudian kita berkenal tauhid, akidah yang lurus, kemudian amal soleh. Ini sumber kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia. Tapi banyak orang yang menyesali kenapa dulu tidak memulai karirnya di rumah tangga dengan ilmu. Dan akan dilihat akan betapanya indah satu keluarga yang mempraktekkan ilmu semacam ini. Maka tidak ada keberuntungan, tidak ada bahagia fi ma'ash dalam kehidupan di dunia, wala ma'at tempat kembali di akhirat kecuali dengan ilmu. Dan apa bahaya kalau kehilangan ilmu? Wa mata fataha ilmuhu, maka jika hilang ilmu maka sengsara di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sebab keberuntungan, sebab kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu. Sebabnya, ya tentu ilmu yang tidak hanya semata-mata ilmu namun yang ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan. Kemudian jihad yang kedua adalah melawan diri sendiri untuk mengamalkan ilmu setelah memilikinya. Maka semata-mata punya ilmu tanpa amal, jika tidak membahayakan, minimal tidak manfaat. Maka bercapek-capek belajarnya tidak ada hasilnya. Yang ketiga, berjihad untuk melawan diri sendiri untuk bisa mendakwahkan. Dan untuk dakwah orang itu perlu pede,
Orang itu perlu berani, orang itu perlu meninggalkan sungkannya, pekewohnya, nggak enaannya, dan itu semua butuh jihad melawan diri sendiri. Kemudian berjihad untuk melawan diri sendiri untuk mendakwahkannya dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Dan jika seorang itu tidak mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan hidayah wal bayinat dan bukti hujah yang Allah turunkan. Dan ilmunya tidak bermanfaat dan tidak akan menyelamatkannya dari azab dan siksa Allah. Kemudian yang keempat, berjihad melawan diri sendiri untuk bisa bersabar menghadapi kesulitan dakwah dan gangguan dari sesama. Wa tahammalu dzalika kullahu lillahi, dan memikul itu semua karena Allah. Fa idza istakmala hadhil maratibal arba'ah, maka jika seorang itu telah istakmala melengkapi 4 poin ini, sara mina rabbaniin, jadilah dia termasuk rabbani. Karena para ulama salaf sepakat anal alima la yustahaqqa ayusamma rabbaniyah. Seorang yang berilmu tidak berhak untuk mendapatkan gelar rabbani sampai mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Dan mengajarkannya dengan cara yang benar. Sebagaimana dikatakan bahasanya, rabbani adalah orang yang yu'alimunan nasa sirara ilmi qabla kibarihi. Yang disebut rabbani adalah pendidik yang sukses, yang mengajarkan kepada anak didiknya ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang ruwet-ruwet. Maka itu rabbani. Mengajarnya pun tidak asal mengajar, namun mengajar yang benar, yang tepat. Faman alima wa amila wa allama, maka siapa yang berilmu, beramal, kemudian mengajarkannya, fadhalika yud'a aziman fi malakutis samai, maka dia akan disebut sebagai orang yang besar di kerajaan langit. Kemudian qala Syafi'i rahimallahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan alal khalqi ila hadis surata lakafatu. Sungguh seandainya Allah tidak menurunkan hujah untuk manusia kecuali surat ini, suratul Asr, tentu itu sudah mencukupi. Perkataan Al-Imam Syafi'i, yang beliau nama aslinya Muhammad bin Idris Al-Qurashi, seorang imam yang terkenal, wafat tahun 204 Hijriah. Ya, kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Li'idhami sya'niha, karena begitu agungnya kedudukan suratul Asr, padahal dia sangat ringkas dan pendek. Seandainya manusia memikirkan isinya, tentu surat itu sudah mencukupinya. Kenapa? Lijam'iha lil khairi bihadafirihi, karena surat ini telah memuat kebaikan bihadafir seluruhnya. Karena ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya amal, pentingnya mendakwahkan kebenaran dan bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Fatadammanat, maka surat ini memuat semua level kesempurnaan bagi manusia. Faya, maka suratul Asr hakikatan sebenarnya atau berhak, faya hakikatannya berhak saja terjemahnya. Faya hakikatun, maka suratul Asr itu berhak untuk disebut sebagaimana yang dikatakan oleh imam yang mulia ini, yaitu Al-Imam Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, huwa kama qala, seperti benar apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Fa inallah akhbara, karena Allah menginformasikan bahasanya semua manusia merugi kecuali orang yang dirinya adalah beriman dan saleh, wa ma'a ghairihi, dan sikapnya kepada orang lain adalah musian bil haqqi, musian bis sabri, mewasiatkan kebenaran, mewasiatkan kesabaran.
Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.